Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Berinya NPM 21012000023. Eksistensi Tuhan yang Maha Esa membuat manusia berpikir bahwa alam semesta dan seisinya ini hanyalah miliknya. Tetapi hanya manusia tertentu yang memiliki pemikiran luas seperti itu. Sebagian manusia yang punya rasa penasaran akan adanya alam semesta dan seisinya ini telah melakukan beberapa penelitian yang bisa membuktikan kepercayaan mereka. Pada surat Az-Zukhruf ayat 9 yang artinya, dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Tuhan yaitu suatu yang dipercaya, disembah, serta diyakini oleh setiap manusia, baik itu dalam perbedaan agama yang diyakini maupun pandangan setiap orang mengenai Tuhan. Pada dasarnya, di dalam setiap agama terdapat keyakinan akan keberadaan Tuhan. Dalam konsep pemahaman manusia, Tuhan tidak bisa dijelaskan bagaimana wujud asli, bagaimana asal adanya semua menjadi tanda-tanya bagi setiap umat. Sebagian besar persepsi manusia dalam penanganan Tuhan yaitu satu. Tuhan adalah pencipta alam semesta. Surat Al-Anbiya ayat 32. Tuhan adalah cahaya. Maksud dari cahaya ini yaitu memberi cahaya kepada langit dan bumi untuk kehidupan manusia. Surat Al-Anbiya ayat 35. Adapun manusia dapat mengetahui sifat-sifat Allah yang sudah dibagi menjadi tiga ini, yaitu satu, sifat silam, wujud yang artinya ada. Dua, sifat sabiah, kidam yang artinya awal atau tergabung, bahwa yang artinya kekal, mukhalafatul lil hawadits yang artinya bagian dengan makhluk ciptaannya, qiyamuhu binafsihi yang artinya berdiri sendiri, wahdaniyah yang artinya esa atau tunggal. Tiga, sifat yang adil, qudrat yang artinya berkuasa, iradat yang artinya berkehendak, ilmu yang artinya mengetahui, hayat yang artinya hidup, sama yang artinya mendengar, basar yang artinya melihat, qalam yang artinya berfirman, qadiran yang artinya berkuasa, muridin yang artinya menghendaki, aliman yang artinya mengetahui, hayyan yang artinya hidup, sami'an yang artinya mendengar, basiran yang artinya melihat, mutakaliman yang artinya berfirman atau berkata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safir Layu Diansa NPM 2101200110146. Di sini saya akan berpendapat tentang timeline pemahaman manusia mengenai Tuhan. Berbicara mengenai Tuhan, tentu banyak tanda tanya bagi kita. Sejak zaman dahulu seperti peradaban suku kuno, suku Maya, suku Aztec, dan yang lain. Waktu manusia mungkin masih memiliki keterbatasan pemikiran, mereka sudah memiliki pertanyaan, mengapa alam semesta ini sungguh sempurna? Pasti ada seseorang yang menciptakan mahakarya tersebut. Berangkat dari hal itu, mereka mulai mencari-cari Tuhan. Setelah ketemu, mereka memulai membuat persembahan kepada Tuhan berupa pengorbanan manusia atau hewan sebagai ungkapan rasa syukur. Setelah itu mungkin karena Tuhan yang sebenarnya merasa kasihan kepada hambanya yang karena kesesatan yang mereka perbuat sendiri, Tuhan memutuskan untuk mengirim nabi atau rasul guna mengajak manusia kembali ke jalan yang benar. Dan hal itu dilakukan Tuhan berkali-kali karena ajaran yang dibawa oleh utusannya mengalami perubahan atau mengalami perubahan pada isi pada kitab suci, hingga pada akhirnya menurut umat muslim Tuhan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, di mana Allah sudah berjanji dalam Al-Qur'an untuk menjaga Al-Qur'an serta meridhoi Islam sebagai agama dunia. Begitulah timeline manusia mengenai pemahaman kepada Tuhan. Jadi walaupun dulu manusia dengan keterbatasan pemikiran dan mungkin tidak mendengar ajaran dari Nabi, mereka secara naluri menyadari bahwa ada suatu identitas yang mengatur alam semesta ini yang mereka panggil Tuhan. Sebagai perbandingan, manusia yang dulu aja di tengah keterbatasan masih bisa berpikir sampai ke ranah ketuhanan, apalagi yang kita hidup di zaman modern ini. Tentu kebangetan jika kita tidak bertuhan di masa sekarang. Nama saya Yarka Fitri Farhan Timothy NPM 210120020 Pemahaman manusia tentang Tuhan dalam konsep Islam. Tuhan disebut Allah dalam bahasa Arab dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir dan hati bagi semesta alam. Jika membahas pemahaman manusia tentang Tuhan, terutama untuk umat Islam, maka hal itu sudah pasti tidak terlepas dari ajaran Islam itu sendiri, yang mana dalam agama Islam mengajarkan bahwa satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga berkaitan dengan asal-usul diciptakannya manusia, juga alam semesta dan seluruh isinya. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan seluruh alam semesta semata-mata hanya agar mereka menyembah kepadanya. Hal tersebut dibuktikan dalam dalil yang tertuliskan dalam Al-Qur'an. Salah satu dalil yang menerangkan asal-usul manusia diciptakan dan tugas manusia itu sendiri. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang
akan disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu hilang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesungguhnya kami sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Surat Al-Mu'min ayat 12-16. Dari dalil tersebut dapat kita ketahui bahwa manusia di muka bumi ini mengemban tugas utama, yaitu beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah baik ibadah mahdo, yaitu menjaga hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah kairu mahdo merupakan usaha sadar yang harus dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial, yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Nama saya Baik Meriswati, NPM 2101201014 akan menjelaskan tentang fakta saintifik keberadaan Tuhan. Berdasarkan penelitian Universitas Stanford, teori Gödel menyatakan bila Tuhan adalah zat yang paling agung dan ada di setiap pemikiran manusia. Nah, secara otomatis kita mempercayai Tuhan bila kita yakin di luar sana ada zat yang lebih hebat dari apapun. Oleh sebab itu, keberadaan Tuhan bisa dikatakan absolut. Berikut beberapa penelitian yang membuktikan pada para ilmuwan bahwa Tuhan itu ada. Berikut beberapa faktanya. Yang pertama adalah alam semesta pasti ada yang menciptakan. Dalam teori yang menyangkut partikel Higgs boson atau partikel Tuhan, tak pernah bisa dijelaskan bagaimana benda apapun termasuk alam semesta mendapatkan massa mereka. Tanpa adanya massa, alam semesta pun tidak akan tercipta secara nyata. Hal ini juga sudah tertulis dalam Al-Quran pada Quran Surat Al-Hud ayat 7 dan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Fakta yang kedua adalah adanya DNA manusia. Gen manusia memang sangat kompleks dengan data mencapai miliaran. Hal seperti ini tentu lahir berkat desain panjang dari sesuatu yang di luar jangkauan manusia. Yang ketiga, pertemuan dua laut yang airnya tidak menyatu. Menurut para ilmuwan, fenomena ini terjadi karena air laut dari Samudra Atlantik dan Laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda. Fenomena bertemunya dua lautan ini telah dijelaskan dalam Al-Quran 14 abad silam dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20. Yang bunyinya, dia membiarkan dua lautan mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramzi Fran Akbar dengan nomor NPM 21012010-327. Di sini saya akan menyajikan fakta saintifik tentang keberadaan Tuhan. Nah, fakta saintifik sendiri sangat banyak, tetapi saya akan mengambil contoh dari argumen kosmologis dari Thomas Aquinas yang menyajikan 5 bukti keberadaan Tuhan. Salah satunya adalah hukum sebab akibat. Nah, apa itu hukum sebab akibat? Singkatnya adalah setiap ciptaan itu memiliki awal dan awal mula, dan tidak ada makhluk yang bisa menciptakan dirinya sendiri. Nah, hukum sebab akibat itu tidak bisa ada sejak awal penciptaan. Oleh karena itu, sebab pertama atau sesuatu yang di luar rantai sebab akibat harus ada untuk menciptakannya itu. Maka bisa disimpulkan bahwa ada sesuatu zat yang menjadi awal dari semua ini. Nah, dengan hal tersebut berarti bisa diperkuat dengan dalil Quran Surat Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi, yang menyebutkan bahwa Allah adalah maha awal, dia juga yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Sekian, terima kasih.